Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zen Firdaus Arizal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini akan saya ajak kalian untuk mengenal dunia buku. Buku adalah jendela dunia. Ketika kita membaca buku, kita akan mendapatkan berbagai macam pengetahuan, ilmu, sehingga kita bisa memahami pengetahuan yang lainnya. Berdasarkan sifatnya, buku terbagi menjadi dua macam. Ada buku fiksi, ada buku non-fiksi. Mari kita mulai memahami atau mengulas materi tersebut. Maka dari itu, simaklah video ini sampai tuntas dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Nah, saatnya kita masuk ke dalam materi. Di dalam video ini akan saya jelaskan 3 materi utama. Yang pertama, pengertian dan ciri buku, analisis unsur buku, peta konsep, sinopsis, dan ikhtisar buku. Yang pertama, pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan. Isi buku fiksi bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya. Terkadang, isi buku fiksi tidak perlu dipertanggungjawabkan. Contoh buku fiksi yang dapat kalian ketahui atau yang mungkin biasanya kalian baca adalah novel, komik, kumpulan cerpen, kumpulan puisi. Seperti halnya buku karya Chairil Anwar seperti ini, Deru Campur Debu. Inilah contoh buku fiksi atau buku rekaan. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang sangat bermanfaat bagi pembaca. Penyusunan buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Isi buku non-fiksi beraneka macam, mulai dari kesehatan, ilmu pasti, kemudian alam semesta. Contoh buku non-fiksi seperti halnya ini Sang Pelukis Masa Depan. Ini contoh buku non-fiksi atau buku pelajaran yang sering kalian baca di sekolah. Nah, ciri-cirinya, buku fiksi biasanya mengandung gaya bahasa, terutama semisal kumpulan puisi di dalamnya banyak mengandung majas. Sedangkan buku non-fiksi bahasanya cenderung formal atau menggunakan bahasa baku. Ciri yang kedua, menggunakan bahasa konotatif. Ciri buku fiksi menggunakan bahasa konotatif atau seringkali bukan makna yang sebenarnya. Sedangkan ciri buku non-fiksi bermakna denotatif. Kalimat yang ada di dalamnya merupakan kalimat yang mengandung makna sebenarnya. Ciri buku fiksi juga bersifat imajinatif berdasarkan khayalan, tetapi ciri buku non-fiksi bersifat ilmiah berdasarkan pengamatan, penelitian, dan data. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang unsur buku atau unsur pembangun buku. Ada 2 hal unsur pembangun buku, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun buku yang hadir di dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun buku di luar cerita. Nah, di video ini akan Bapak jelaskan hanya unsur intrinsik buku. Sedangkan unsur ekstrinsik buku dapat kalian baca di materi yang bisa kalian download di keterangan video ini. Unsur intrinsik buku yang pertama, kita mulai dari buku fiksi dulu. Buku fiksi, unsur intrinsiknya yang pertama ada tema. Tema adalah ide cerita sebagai dasar cerita yang digunakan untuk mengembangkan jalinan cerita. Ada juga yang dinamakan alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Pola pengembangan cerita pada suatu cerita fiksi sangat beraneka ragam. Ada alur maju,
ada alur mundur, ada alur campuran. Yang ketiga adalah latar. Latar ini merupakan pijakan dalam sebuah cerita dalam buku fiksi. Ada latar tempat, latar waktu, suasana, sosial budaya. Ada juga penokohan. Penokohan adalah karakter yang hadir di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digunakan sebagai sarana cerita. Ada sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, biasanya berupa nasihat. Sekarang mari kita bahas unsur buku non-fiksi. Ada yang dinamakan prakata, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, daftar pustaka. Prakata merupakan hal yang ada di dalam buku non-fiksi, biasanya ditulis di depan. Prakata berisi alasan penyusunan buku. Prakata dapat pula berisi gambaran penulis, menjelaskan dasar pembuatan sebuah buku. Ada juga daftar isi. Daftar isi adalah lembaran halaman yang menjadi petunjuk pokok isi beserta nomor halamannya. Biasanya terdapat subbab-subbab di dalam sebuah buku dan nantinya kalian dapat loncat ke subbab mana yang ingin kalian baca. Ada juga pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan awalan sebelum masuk buku, berisi informasi singkat mengenai isi buku. Juga menyampaikan intisari isi buku dalam pendahuluan. Jadi pendahuluan dapat menjadi jembatan bagi pembaca sebelum membaca bagian isi buku. Ada isi, ini merupakan intisari dari merupakan ulasan yang ingin disampaikan dalam buku non-fiksi. Kemudian ada daftar pustaka, daftar rujukan buku-buku bacaan yang sudah dibaca oleh penulis sehingga menjadi referensi seorang penulis untuk menulis buku. Di materi yang terakhir kita akan bertemu dengan peta konsep, rangkuman, sinopsis, dan ikhtisar. Apa itu ketiga hal tersebut? Peta konsep adalah garis alur atau garis besar suatu isi buku yang disajikan oleh penulis. Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa subbab. Setiap subbab diperinci lagi ke dalam subbab-subbab yang lain. Nah, perincian-perincian ini dapat dibuat sebuah peta konsep. Biasanya berbentuk bisa bagan dan juga bagan-bagan yang lainnya. Nah, penyusunan peta konsep biasanya dalam bentuk gambar. Biasanya ketika kita membaca peta konsep, kita dapat memahami kerangka dari sebuah buku. Yang kedua yaitu sinopsis. Sinopsis dapat dikatakan sebagai ringkas sebuah buku atau ringkas sebuah karya sastra. Sinopsis biasanya mengungkapkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir cerita. Ketika kita ingin menyusun sinopsis, kita tentunya harus membaca keseluruhan buku, mencatat bagian-bagian yang penting, menyusun bagian penting itu ke dalam sebuah alur cerita. Sinopsis biasanya juga memperhatikan gagasan asli pengarang. Tidak boleh sinopsis itu di luar cerita yang ada di dalam buku itu atau menambah argumen lain dalam sebuah sinopsis. Ikhtisar buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtisar adalah pandangan secara singkat atau ringkas hal-hal penting saja mengenai sebuah buku. Ikhtisar adalah bentuk ringkas dari sebuah bacaan. Merangkum suatu bacaan berarti memendekkan bacaan. Ketika kita menulis ikhtisar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentu membaca bacaan secara cermat dan teliti,
menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf. Ide pokok dapat kalian temui bisa di awal paragraf atau deduktif, ada di akhir paragraf atau yang disebut induktif. Ada dua hal ya untuk menemukan ide pokok, biasanya di awal paragraf atau di akhir sebuah paragraf. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun ide pokok tersebut menjadi intisari bacaan dengan ditambah mungkin konjungsi atau kalimat lain. Menyelaraskan, memperbagi kalimat-kalimat yang ada di dalam ide pokok itu, kemudian menyusunnya menjadi sebuah ikhtisar buku. Nah, anak-anak, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di video ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan baca lagi materi yang sudah saya bagikan linknya di keterangan video ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.